Puji nama Tuhan. Shalom. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik dan dahsyat. Amin. Diarahkan seluruh hidup kita, hati kita pagi hari ini hanya untuk bertemu, berjumpa, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Kami mau naikkan pujian kami pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Saudara sedang cepat dulu bangkit berdiri. Kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita mau undang Tuhan hadir. Mari kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata atas hidup kami. Sampai di pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang Tuhan menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menghargai kesempatan Tuhan di hari Sabat ini. Engkau begitu baik Tuhan, Kau begitu luar biasa. Namun sebelum itu kami mau Tuhan Kau mengampuni setiap salah dosa pelanggaran kami. Apa yang kami telah lakukan, baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, menyakiti hati-Mu, ampunkan kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, membawa pujian kami, penyembahan kami, sehingga naik berbau harum di hadapan-Mu. Suasana surga turun, kami semua mendapatkan kemuliaan Tuhan, sukacita, sorak-sorak dari Engkau Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah kami Bapa, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami mau Tuhan Kau hadir dan melawat setiap kami. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan, kesembuhan, sorak-sorak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, melawat seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam persiapan perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau hentar, Engkau sertai sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau. Mari Tuhan urapi setiap kami pelayan-pelayan mimbar pada pagi hari, baik itu pemain musik kami, tim WL Singer, baik itu Tuhan multimedia, bahkan hamba-Mu sebentar akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami undang Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga Tuhan kami memuliakan Engkau dengan motivasi yang benar, hanya untuk Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami naikkan, dan kami akan buka ibadah kami di pagi yang penuh dengan ucapan syukur, dengan satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Semua yang percaya kata bersama amin. Lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah saat kita memuji Dia, saat kita menyembah Dia, Dia hadir melawat setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memuji, katakan Dia bertahta, Kau bertahta. Mari sama-sama. Ku angkat hatiku, ku
kehadiran-Mu Tuhan. Mari Kau hadir melalui setiap kami pagi hari ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Angkat hatiku, kami pandang Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan lebih lagi. Ku angkat hati, kami mau pandang Engkau Tuhan. Pandang kekudusan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati. Ini hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sorak-sorak lagi Dia. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya rindu seberapa sidang jemaat yang merasa bersyukur pagi hari. Mari lambaikan tangan, katakan haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Woo. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, kurang semangat, ada sukacita. Haleluya. Kita akan berikan korban persembahan. Yang pertama, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Tuhan.
Puji nama Tuhan, pujian yang begitu indah. Biarlah itu menjadi pengakuan hati dari kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa kita akan mengikuti Tuhan dari setiap langkah hidup kita. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk sementara menerima firman Allah menjadi dasar kekuatan kita dalam kita terus mengiring dan mengikuti Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan, tentu kami butuhkan firman-Mu ada di setiap hati kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berberi. Saudara-saudara jemaat bagi beri, mari dengan rasa syukur dalam pujian ini, mari kita naikkan bersama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, haleluya, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Katakan Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu dahsyat dan luar biasanya Engkau bagi kami. Bukan hanya kami melihat dan mendengar janji Tuhan digenapi, pemeliharaan, penyertaan, pelindungan dan pertolongan dari hari ke hari sampai hari ini
Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu melalui Tuhan Yesus, kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar, kami terima. Roh Kudus mengurapi kami, mempersiapkan hidup kami untuk menerima kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus menyucikan segenap hidup kami, menyucikan ruang dan sekitar ruang, tidak satupun yang mengganggu, mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, ya, saya senang dengan kata haleluya. Dalam Alkitab disebut haleluya. Seluruh bala malaikat surga mengatakan haleluya. Ya, beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan seseorang. Katanya kalau haleluya itu bahasa surga itu bodoh katanya. Saya kaget saudara. Saya katakan bagaimana dalam Wahyu pasal 19 itu katanya Yohanes katanya. Saya kaget saudara. Dikatakan dengan jelas bala malaikat surga mengatakan haleluya. Jadi saya sangat percaya bahwa itu bahasa surga. Haleluya. Begitu saudara mengatakan haleluya, suasana surga itu hadir. Menghadirkan suasana surga. Haleluya. Suasana surga itu apa? Kebenaran. Benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Sukacita, damai sejahtera. Itu suasana surga. Makanya saudaraku kasih katakan haleluya, supaya suasana surga itu ada dalam hidup kita. Masuk dalam hidup kita, mengusir segala kedukaan, mengusir segala kesusahan, mengusir segala ketakutan, mengusir segala kecemasan, kekhawatiran. Dan saya terapkan awal saya mengenal Tuhan tahun 74. Begitu saya setia ya ibadah malam, beberapa anak Tuhan, remaja, pemuda, saya ditugaskan untuk mengantar mereka pulang ya lewat makam. Dan kalau pulang saya sendiri lewat makam, saya pakai lampu stroking saudara, karena gelap. Begitu saya sudah mau lewat makam saudara, semua merinding ketakutan. Saya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya hanya begitu saja, saya terapkan itu kata-kata itu. Tidak lagi takut, hilang ketakutan itu. Puji Tuhan, demikian pula pada saat hari ini. Pada waktu saya praktek di Ndelanggu, kalau saya naik sepeda dari Ndelanggu ke Taruan, itu loh orang haleluya. Itu orang haleluya. Saya bilang puji Tuhan, orang itu bisa katakan haleluya. Tidak sembarangan orang, gampang orang mengatakan haleluya. Bilang itu bukan mengolok kita. Saya katakan gitu dengan yang saya bonceng. Dia katakan haleluya. Orang haleluya. Berarti orang surga, saudara. Kita ini orang surga, amin. Bukan orang dunia ini. Maka kita tidak sama dengan dunia ini. Haleluya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama menikmati yaitu firman Tuhan, kebenaran Allah, di mana semua yang tertulis dalam Alkitab ini yaitu semua atas ilham Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, yaitu dari surga. Kita akan lanjutkan ke firman Tuhan bagian yang ketiga,
ayat emas, yaitu Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Saudaraku kasih, di situ dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Bagian yang pertama kita telah yaitu membahas tentang implementasi daripada kasih persaudaraan itu. Tidak akan saya ulangi. Dan kasih persaudaraan yang dipelihara, dijaga, bahasa Jawa ini diopeni, itu beda yang tidak dipelihara, beda yang tidak diopeni, saudara. Kalau saudara pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara ayam, yang saudara openi sama saudara biarkan itu beda. Berarti kalau dibiarkan itu namanya liar. Dipelihara. Dan kasih persaudaraan yang dipelihara ini, saudara, ya, kasih itu nyata dalam hidup kita dalam hal apa? Bertambah, bertumbuh, berbuah, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Bertambah, bertumbuh, berbuah, dan berhasil. Ayo kita sama-sama kita ucapkan. Kasih yang dipelihara. Ayo 1, 2, 3. Kasih yang dipelihara. Kasih itu akan bertambah, bertumbuh, berbuah, dan berhasil. Amin. Mau berhasil, mau diberkati Tuhan, bertambah, bertumbuh, dan berbuah di sini. Nah, saudara kasih, bagaimana kasih itu sudahkah saudara pelihara? Jadi akan nyata, kelihatan nyata dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan akhirnya menikmati hasil daripada bertambah, bertumbuh, dan berbuah itu. Akan menikmati hasil. Saudara kasih dalam Yesus Kristus yang menjadi kenangan, yaitu dalam gereja ini ada seorang setiap sore jam 6. Saya bilang ibadah sore doa itu jam 10 Pak, tapi jam 6 dia datang. Haleluya. Dia angkat suatu pujian. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Setia. Betul dia nyanyi itu. Lantas dia nyanyi, doanya jam 10, jam 7 lainnya belum. Setelah dia nyanyi, terus nyanyi. Setiap hari nyanyinya itu. Dan dia buktikan bertambah-tambah. Setelah dia nyanyi, dia datang 6:30. Om, kula pun sembahyang, kula wangsul. Tahu saudara? Tidak akan terlupakan itu kami sebagai gembala. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah percaya, tambah benci dosa, tambah setia. Itu kasih yang dipelihara. Ada pujian juga mengatakan, tiap hari bertambah, tiap hari bertambah, tiap hari bertambah dalam cintanya Yesus. Amin. Sudahkah ini saudara nyata dalam hidup saudara? Ini kalau tidak diaplikasikan dalam hidup tidak ada artinya. Saudara tidak akan mendapatkan hasil dan berhasil kalau kasih persaudaraan yang bertambah-tambah tidak diaplikasikan dalam hidup saudara setiap hari. Haleluya. Kita akan baca 2 Petrus pasal 1
ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 5 sampai 7 2 minggu yang lalu telah saya sampaikan. Kita akan baca bersama-sama. Kalau saya gantian kok ya bacanya oyak-oyakan. Ayo kita baca. Saudara lihat titik koma, ya saudara koma apa itu perkata. Jadi tidak membaca supaya apa yang kita baca itu kita meresapinya. 2 Petrus pasal 1 ayat 8, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah-limpah. Apa yang ada pada saudara? Ingat saudara 2 minggu yang lalu? Ada 8 hal. Apa yang ada pada kita di situ ada 8 hal, saudara. Apa saja? Masih ingat? Lupa? Lali? Supe? Saudara baca mulai ayat yang ke-5. Haleluya. Apa ayat yang ke-5? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi saudara jadi anak Tuhan harus sungguh, bukan asal-asal. Ala atung istilahnya. Ya, asal-asal, tetapi sungguh-sungguh jadi orang Kristen, sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh melayani semua, sungguh-sungguh. Tidak jadi Kristen yang Haleluya. Kristen apa? Ecek-ecek. Tahu ecek-ecek saudara? Ya, itu yang untuk ngamen dulu. Dari tutup botol itu. Ya. Saudara, seperti itu tutup botol yang ada tutup botol yang dipaku di sini, ecek-ecek. Saudara kasih, sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada usaha. Jadi hidup manusia kalau tidak punya usaha, mereka tidak ada usaha dalam hidup. Kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu, berusaha, berjuang. Apalagi saudara, dalam ayat yang terakhir tadi apa? Masuk dalam kerajaan kekal. Harus ada berusaha, usaha. Jadi di sini saudara ada 8 hal. Berarti dalam ayat tadi dikatakan, sebab apabila semua itu ada padamu dengan limpah-limpah. Bukan hanya ada itu mengaku. Banyak orang mengaku.
mengaku Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Ya, mengaku hidupnya Kristen, cuma hanya mengaku. Tidak ada suatu kesungguhan dalam hidup. Ya. Tetapi kita harus meyakini, mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Dan bukti kalau orang Kristen meyakini dan mengimani Yesus Tuhan akan nyata dalam hidup sehari-hari. Pada waktu menghadapi kesulitan, kesukaran, menghadapi tantangan, sebab iman itu saudara. Ya, iman itu bertambah. Bagaimana supaya kita beriman kepada iman itu bisa bertambah dan bertumbuh? Bagaimana caranya? Roma pasal 10 ayat 7, mendengar apa? Dongeng, ceramah, mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah, iman jadi bertambah, bertumbuh dan berbuah. Bertambah, bertumbuh, mendengar firman. Saudara, firman Allah. Saudara, waktu-waktu ibadah berapa kali satu minggu? Atau satu bulan berapa kali? Apakah hanya itu waktu saudara mendengar? Bagaimana bisa bertumbuh iman saudara? Dan iman itu saudara kasih akan menghadapi satu proses dan ujian. Diuji iman saudara. Ya, supaya apa iman saudara menjadi bisa berbuah itu diuji. Dibakar dengan api, katakan seperti emas yang dibakar dengan api. Makanya saudara, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, kenapa kok masih ada masalah, kenapa ada kesulitan, harus menghadapi masalah yang besar ini, kesulitan yang besar, baik ekonomi, baik pekerjaan, mungkin kesehatan juga. Saudara sedang diuji, amin. Saudara bukan, kalau berarti saudara bertambah, bertumbuh, saudara itu maju. Justru saudara akan lebih maju, lebih sungguh-sungguh, lebih setia. Bukan mundur, lawan kata bertambah berarti berkurang. Lawan kata yaitu bertumbuh adalah mati. Lawan kata berbuah yaitu mandul. Saudara, jadi justru kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih dekat kepada Tuhan. Diuji dengan api. Nah, bertambah, bertumbuh, ada 8 hal yang ada padamu, dikatakan melimpah-limpah, bukan sekedar beriman. Dikatakan yaitu ada 8 hal yang ada pada kita 2 minggu yang lalu, yang ini harus bertambah, bertumbuh dan berbuah untuk saudara bisa berhasil. Yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih filio, dan kasih agape. Kasih filio, kasih dengan sesama. Masih saudara saling membenci, saling menghina, saling mengolok? Halo? 2 hal ini adalah suatu hukum yang terbesar. Perintah yang terbesar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini tercantum dalam Taurat. Saudara melakukan 2 hukum ini sama dengan saudara melakukan 10 hukum Taurat. Amin saudara. Ini yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak ingin terombang-ambing hidup saudara dalam menghadapi masa sulit, masa sukar saudara, Petrus mengatakan, menyampaikan ayat ini apa? Ini suatu ajaran dan pengajaran. Sebab pada waktu itu umat Tuhan sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu, Kristus palsu sedang muncul saudara. Sesuatu yang palsu biasa sesuatu yang sangat menarik. Ya kan? Tapi palsu, ini bunga asli apa palsu saudara? Menarik kan? Warnanya menarik. Ya. Jadi seperti itu. Sesuatu yang palsu, banyak orang yang senang. Ya, orang yang tertarik.
Jadi seperti itu. Dan sekarang sudah muncul, saudara, muncul yaitu pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya ingin menyenangkan manusia, telinga manusia. Saudara, ya, kalau yaitu si pengkhotbah tidak menyenangkan manusia, saudara, tidak dipakai, tidak diundang lagi. Saya tidak apa-apa, saudara, saya khotbah dimanapun seperti ini, tidak diundang, tidak apa-apa. Saya tidak ingin diundang kemana-mana. Jadi menghadapi Petrus menyampaikan ayat ini supaya kehidupan orang Kristen memiliki ajaran yang benar, memiliki kekuatan, keteguhan hati, keteguhan iman, saudara, tekun dalam iman, mempertahankan iman. Sebab pada akhir zaman iman akan gugur. Di ayat 8 hal ini, saudara, yang pertama diawali dengan iman. Banyak iman yang gugur pada akhir zaman. Iman yang gugur itu dikatakan murtad. Khotbah Tuhan Yesus dalam pasal 24 ayat yang ke-20, ayat yang ke-24, tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang-orang Kristen yang murtad. Murtad adalah membuang iman, tidak lagi percaya kepada Yesus. Tapi saudara tahu, orang Kristen tinggalkan Tuhan, tapi orang dunia percaya Yesus. Amin. Ini Pak Siombing sering kirim beberapa orang di Jawa Barat. Berapa ribu, satu tahun 1000 orang percaya Tuhan dibaptis. Orang Kristen tinggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan, tidak mau maju, tidak mau bertumbuh, tidak mau bertambah. Tapi justru yang dari luar mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Nah, dan 8 ini diakhiri dengan kasih, bukan kasih biasa, tapi kasih ilahi, kasih Allah. Yang mau melakukan segala sesuatu tanpa mikir itu opo, imbalan opo untungku, itu kasih agape. Banyak sampai sekarang saya heran, saudara, orang datang ke gereja, nang gereja oleh opo. Itu opo kok sobo gereja ae. Sudah mau masuk surga, pintu surga itu gereja. Ada ayatnya. Pintu gerbang surga itu gereja. Saudara, kasih yang kasih ilahi. Segala sesuatu kita lakukan, kita kerjakan tanpa kita ada imbal balik. Sedangkan kasih dikatakan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, dan kasih persaudaraan, dan kasih kepada kasih ilahi. Ini yang harus berlimpah-limpah. Kalau enggak, saudara akan tergilas oleh perkembangan zaman, oleh keadaan zaman, melihat keadaan saat-saat ini, masa sulit, masa sukar. Haleluya. Cukup, saudara? Ini yang harus melimpah-limpah. Untuk apa? Untuk saudara berhasil. Hidup saudara berhasil. Ini janji Tuhan. Bukan saya, yaitu promosi. Seperti dodol jamu, tidak. Ayat ini dikatakan berhasil. Ya, 8 hal ini ada padamu dan berlimpah-limpah akan membuat hidup saudara berhasil, baik jasmani dan rohani. Ya, ini janji Tuhan. Berhasil di dunia ini dan berhasil kita masih masuk surga. Ini yang dikatakan dalam ayat tadi. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Amin. Mengapa orang Kristen loyo, tidak giat? Ya, malas berdoa, malas ibadah, malas berbakti, saudara. Malas baca Alkitab. Karena 8 hal tidak ada dalam hidup kita. Membuat kita giat. Giat itu semangat, saudara. Ya, giat itu semangat. Membuat kita semangat. Bukan loyo, tetapi semangat. Di dalam kita iring akan Tuhan. Jadi saudara, maksud Rasul Petrus di sini supaya jadi anak Tuhan tambah hari tambah semangat. Bukan tambah malas,
tambah loyo, ya, tapi tambah semangat di dalam iring akan Tuhan. Dan janji Tuhan dikatakan tadi berhasil. Mau berhasil saudara? Berhasil. Janji Tuhan berhasil. Apabila itu ada dalam hidup kita dan itu melimpah. Dikatakan membuat kita jemaat Tuhan semakin giat, semakin tangkas, semakin kuat, semakin rajin. Saudara, ya. Semakin sungguh-sungguh dalam iring akan Tuhan. Itu giat. Saudara, dikatakan sehingga kita akan berhasil. Berhasil di dalam kita iring akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Membuat kita berhasil mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen hanya percaya kepada tadi mengakui. Katakan bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. 8 hal tadi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Saudara, bertambah-tambah, setiap hari bertambah-tambah dalam iring. Apakah saudara merasa cukup saudara percaya Yesus? Tadi dikatakan bertambah, bukannya percaya. Bertambah dalam kebajikan. Ya, sampai ke puncaknya 8, saudara. Ya. 8 itu adalah angka kebangkitan. Dibangkitkan semangat kita, sukacita kita tidak melempem. Ya, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus dikatakan tadi giat, semangat. Firman Tuhan katakan bukan yang berseru Tuhan yang akan masuk surga. Dikatakan banyak pada akhir sama kemangkitan Tuhan, aku jemaat Kali Putih, jemaat Hosana, aku melayani, aku begini. Tapi Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Aku sudah berdoa menumpangkan tangan orang sakit sembuh, mengusir setan. Tapi aku tidak mengenal Engkau. Sahabat, 8 hal tidak ada dalam hidup. Pada melakukan segala sesuatu hanya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang. Kalau kasih itu tidak. Ingin imbal balik apa? Untungku. Dapat apa ke gereja? Semangat, semakin sungguh-sungguh saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Dalam ibadah. Ya, 1 minggu sekali. Dalam ibadah. Dalam Tuhan. Saudara, kalau di ibadah hari Minggu ibadah, ada doa, ibadah lagi, kapan istirahatnya? Kan mungkin begitu. Kapan istirahatnya? Apalagi besok minggu ini. Dari Senin sampai Jumat sampai seminggu lagi. Besok Senin, besok itu jam 6 ada doa penghiburan dan pengharapan di Kebon Agung. Hari Selasa ada ibadah lagi penghiburan di Janti, almarhum Bapak Freddy. Senin Selasa ibadah. Hari Rebo ibadah pertengahan minggu jam 5 di tempat ini. Hari Kamis ada remaja pemuda di tempat ini. Hari Jumat ada di Tumapel jam 5. Jam 6 ada pria di sini. Halo? Kok sepi? Mau diberkati Tuhan? Mau berhasil, ini kita kerjakan. Orang yang bekerja keras, orang bekerja rajin, pasti mereka mendapat upah. Jika tidak memiliki seperti ini dikatakan, yaitu dikatakan apa? Menjadi buta. Picik. Buta dan picik. Buta itu berarti tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tidak mau tahu. Saudara, tidak mau mengerti. Itu buta. Karena tidak punya pengertian, tidak ada pengertian, tidak ada pengetahuan, saudara.
Akhirnya apa, saudaraku kasih? Ya, orang yang seperti ini dikatakan orang menjadi sombong, sok ngerti, sok tahu. Ya, sok ngerti, sok tahu. Di sini tidak ada, saya pernah mendengar pendeta sedang khotbah di mimbar. Aku ngerti, ngerti disik, luar biasa. Ya, luar biasa. Saudaraku kasih, dikatakan buta. Ada buta jasmani, ada buta rohani. Buta jasmani, saudaraku kasih, seperti Bartimius saya dapatkan di dalam Injil Lukas, saudara, pasal 19 itu. Sebelum kisah mengenai Sakius, ada namanya Bartimius. Dia buta secara jasmani. Biasa orang yang buta secara jasmani itu peka, bosok tengen, pendengarannya peka, saudara. Sehingga pada waktu ada mendengar ada yaitu rombongan sedang berjalan, dia tanya, siapa itu? Oh, Yesus. Lantas dia berseru, Yesus anak Daud. Saudara, dia buta tapi dia tahu siapa Yesus itu. Kalau disebut anak Daud, saudara, dia itu berarti ada kaitannya dengan Mesias. Dia tahu dia Mesias. Dia tahu dia anak Daud, keturunan raja. Secara jasmani, bukan orang sembarangan. Maka dia tolong, Yesus anak Daud, tolonglah kami. Selama ini dia tidak pergi ke dokter, tidak pergi ke tabib, tapi dia menunggu. Dan pada waktu dia mendengar Yesus, dia tahu siapa Yesus itu. Dia tahu bahwa dia bisa menolong dia. Amin, saudara. Maka dikatakan, apa yang kau mau aku perbuat, bisa melek, saudara. Buta secara jasmani, tetapi melek secara rohani. Dia tahu siapa Yesus. Banyak orang-orang Kristen ya punya mata jasmani bisa melek, tetapi dia tidak mengetahui siapa Yesus itu, meyakini. Kalau dia meyakini Yesus itu Mesias, dia Kristus, saudara, dia raja, dia segala raja, ada apapun dia akan seperti Bartimius, dia tolong kami. Dia berserunya kepada Yesus, tolong kami Yesus. Ya, bukan minta tolong kepada dunia, kepada manusia, tapi kepada Yesus. Selanjutnya, saudara, buta rohani. Seperti siapa orang kaya yang bodoh. Orang kaya dan Lazarus hidup setiap hari hanya memikirkan hal yang jasmani saja. Berpesta pora, numpuk harta. Tapi rupanya dia miskin secara rohani. Pada waktu dia sudah numpuk harta, datanglah malaikat, hai orang kaya yang bodoh. Malam ini ku ambil nyawamu. Oh, tunggu disik Tuhan, tak entekno iki bondoku disik. Bisa begitu? Kalau Tuhan sudah mengendaki bisa semoyo, enggak bisa. Untuk apa itu kekayaanmu? Dia bisa numpukkan tapi enggak bisa menikmati. Mengapa dikatakan orang kaya bodoh, wong kaya bisa berhasil bertani? Bodoh karena enggak beribadah kepada Tuhan, enggak mengenal Tuhan, enggak percaya Tuhan. Dan orang kaya dan Lazarus, saudara, setiap hari berpesta pora, makan minum, saudara. Apa? Dikatakan dia miskin secara rohani. Itu buta secara rohani. Ya, dia hanya mungkin hal yang dunia, langit dan bumi akan dia menumpuk harta dunia, kekayaan dunia. Akhirnya apa? Binasa bersama dunia. Pada waktu dua-duanya Lazarus dan orang kaya, yaitu dia meninggal. Apa yang terjadi? Abraham katakan, engkau di dunia sudah enak makmur, sekarang kebalikannya. Lazarus di dunia banyak menderita, sekarang kebalikannya. Kamu sengsara di akhirat, dan Lazarus dia mendapatkan kemuliaan. Dikatakan kalau tidak bisa bertambah bertumbuh, dikatakan pertama yaitu buta, yang kedua adalah picik, berpikir sempit. Wis sing penting ngene ae, cukup ngene ae. Sing penting Tuhan nang gereja.
bertumbuh, cukup ibadah 1 minggu pisan atau 1 bulan sekali, tidak mau bertambah. Ini adalah Kristen yang picik, menganggap semua orang. Saudaraku kasih juga di sini tulisnya picik ini, saya ada 8 hal, saudara. Ya, ini hal yang buruk rupanya picik ini. Dan dikatakan, yaitu tadi dikatakan dia paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling setia dan seterusnya, menganggap semua orang itu dianggap menjadi saingannya dan banyak curiga. Kalau ditegur, dinasihati, saudara marah karena merasa pintar, merasa bisa, dan selalu punya prasangka buruk kepada orang lain. Ya, tidak suka kalau melihat orang lain berhasil, dikata merupakan suatu saingan dalam hidup. Itu picik, saudara. Ya, kita tidak akan seperti itu. Ada iri kepada orang lain, iri hati, saudara. Itu picik. Selalu pikirannya pikiran yang buruk terhadap orang lain. Dan orang yang demikian lupa kalau dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Lupa akan pertolongan Tuhan, lupa akan kasih Tuhan, saudara. Dan orang yang picik tidak tahu berterima kasih. Itu sudah wajiban dia untuk menolong saya. Sudah tugas dia. Ngapain berterima kasih? Jadi orang picik tidak tahu berterima kasih seperti apa, saudara? Seperti orang Israel. Dia sudah dibebaskan, ditebus dari perbudakan 430 tahun. Dibebaskan, dibawa ke suatu negeri yang limpah susu dan madu. Dalam perjalanan, saudara, apa yang mereka kerjakan, lakukan? Saudara, rewel, angel, bawel, itu bersungut-sungut, ngeluh, sambat. Padahal saudara, begitu mereka keluar dihadapkan dengan jalan buntu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, pada waktu Musa berdoa mengangkat tongkatnya, laut kosong yang begitu luas, panjang, dalam, terbuka jadi 2, dan mereka berjalan pada jalan yang kering. Mujizat terjadi. Dia dilepaskan dengan cara mujizat luar biasa. Sudah ingat, pada waktu jalan buntu, baru 1 hari 1 malam berjalan menghadapi masalah, rewel, ngomel-ngomel, bawel, saudara. Ya, dia melihat mujizat Tuhan luar biasa. Ini mujizat, saudara, air bisa terbelah jadi 2 hanya dengan doa. Dia dibawa lagi berjalan 3 hari 3 malam, tidak dapat air. Loh, 3 hari 3 malam nggak ngombe, saudara, gak ono yang mati. Berarti Tuhan itu berkuasa. Dia ngomel-ngomel lagi, mendapat air, airnya pahit. Musa berdoa lagi, lemparkan, yaitu tongkatmu itu dilempar, air itu berubah jadi manis. Luar biasa, mujizat demi mujizat, saudara. Tetapi dasar orang Israel itu picik, saudara. Buta, pekerjaan seperti lupa. Seharusnya dia yang dia ingat apa? Mesir, bawang merah, bawang putih, mentimun, semangka, daging. Seharusnya dia pikiran dia Kanaan, dan madu. Amin. Pikiran kita bukan dunia, saudara. Pikiran kita surga. Amin. Surga itu membuat pikiran kita tenang, tentram, tidak akan kacau, tidak akan takut apapun yang terjadi. Ini lupa kalau Tuhan sudah menolong, melepaskan dia dari laut kosong. Dia memberi minum, Tuhan memelihara, diberi makan. Dengan mana dikasih, minta daging dikasih, dikirim burung puyuh. Seharusnya dia ingat. Mari, saudara, pelajaran yang penting hari ini yang saya sampaikan, jangan saudara berpikir picik seperti bangsa Israel, saudara.
Tuhan yang menolong tahun yang lalu, Tuhan juga bisa menolong hari ini. Nggak ada amin. Tuhan yang menolong minggu yang lalu juga Tuhan menolong hari ini. Tuhan yang menyembuhkan tahun yang lalu, Tuhan juga sanggup menyembuhkan hari ini. Aminnya ono amin sing rodok gak enak, saudara. Gak apa-apa. Bertumbuh. Jadi mari yang kita ingat pertolongan Tuhan masa lalu juga sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan kita. Selanjutnya, saudara kasih tadi dikatakan 8 hal ada dalam hidup kita. Melimpah-limpah membuat saudara berhasil. Sehingga saudara tidak lagi buta. Dibutakan oleh dunia ini. Lagi picik saudara. Sempit pemikirannya. Lupa kalau Tuhan sudah menolong. Tuhan menolong minggu yang lalu, tahun yang lalu. Yaitu kemarin Tuhan juga akan menolong hari ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani pasal 12, 13 ayat 8. 2000 tahun yang lalu, minggu yang lalu, hari ini, dan seterusnya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, pertolongannya, mujizatnya tetap sama. Mari kita ingat seperti itu. Jangan saudara lupakan. Saudara, dan itulah yang harus ada dalam hidup kita, yang membuat kita semangat dalam iring akan Tuhan. Selanjutnya, saudara kasih dalam Yesus Kristus, karena itu saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah saudara jatuh dalam dosa. Tidak akan pernah saudara melanggar firman Tuhan. Tidak lagi saudara akan membuat kesalahan. Kalau semuanya itu ada, yang membuat kita semakin hari semakin teguh menghargai panggilan dan pilihan Tuhan. Dan saudara, ujung-ujungnya, endingnya apa? Kita baca ayat 11 bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kami undang semua bangkit berdiri. Mari kita baca dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Ini saudara, bukannya saudara berhasil di dunia, saudara akan berhasil di akhirat saudara. 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan, yaitu, dan juru selamat kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di dunia ini akan berakhir, ada batasnya, fana, tetapi Tuhan menjanjikan suatu yang kekal, yang langgeng, disediakan oleh Tuhan. Kekal saudara, Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara? Tuhan akan memenuhi saudara sesuatu yang kekal. Dan di sana tadi dikatakan yaitu kerajaan Tuhan. Kerajaan, tahta. Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala
pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan. Semakin hari semakin bertambah, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami mulai melihat hasil janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, memuji, menyembah. Perkara yang dahsyat terjadi hari ini. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lama 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 lama. Sikara lama 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 lama. Ya lama lama sikara lama lama lama. Sikara lama sikara lama. Haleluya. 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 Sikara lama lama. Ya lama lama sikara lama lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar, pertolongan-Mu yang besar terjadi dalam hidup jemaat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam diriku. Kau nyatakan firman-Mu sebagai tiang awan siang hari, yang api di malam hari. Bimbing langkahku
firman Tuhan saat hari ini. Sungguh kurasa Tuhan telah memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Kekuatan-Mu ya Allah, di dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, yang api di malam hari. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan bersilakan duduk. Firman Tuhan berjudul yang luar biasa. Semangat! Semangat! Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berikan khotbah persembahan yang kedua bagi yang bertugas. Dipersilakan.
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah Bapa kami yang bertata di kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Engkau telah memberkati kami semua anak-Mu melalui firman yang hidup Bapa. Bahkan Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih-Mu terhadap kami anak-Mu, pemeliharaan Tuhan Yesus yang dari Engkau terhadap kami anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Allah Engkau Allah yang baik, bahkan Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Allah yang baik. Terpujilah Tuhan kami kembali supaya Tuhan dalam perjalanan kami Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh. Karena kami tahu di mana kami berada Bapa. Masih banyak keselamatan yang dari Engkau. Masih banyak jiwa yang hidup dalam kegelapan. Kami anak-Mu senantiasa semakin lama bersama dan bertambah dan bertambah ya Bapa. Terpujilah nama Allah yang baik. Jadikan kami terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa. Jika kami boleh tahu dan kami boleh semangat senantiasa berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ada beberapa kita bisa menjalankan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Diberkati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.